Raise hand kelompok 2. Aska. Aulia. Fadila. Baik, silahkan. Masih ada 3 lagi sepertinya. Belum muncul. Silahkan. Halo kelompok 2, silahkan. Izin share screen ya, Ustazah. Silahkan. Langsung mulai, Ustazah. Nggak usah nunggu besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ustazah dan teman-teman, izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penampang melintang batang. Dengan anggota kelompok Aulia Zahra Zadana absen 8, Askia Arsya Syafika Putri absen 9, Dina Inanda Kamil absen 10, saya sendiri Fadilah Fatur Rahma absen 11, Faradania Azhara absen 12, dan Farah Hamidah absen 13. Bagian penampang melintang batang. Bagian yang pertama yaitu ada floem, yang kedua silem, yang ketiga berkas jaringan dasar yang menghubungkan empulur ke korteks, yang keempat empulur, yang kelima korteks, keenam berkas pembuluh, yang ketujuh epiderma, yang kedelapan siderenkima atau sel-sel serat, yang kesembilan berkas pembuluh, yang kesepuluh epidermis, dan yang ke-11 jaringan dasar. Perbedaan batang dikotil dengan monokotil pada jaringan penyusunnya. Dikotil yang pertama, batang tumbuhan dikotil memiliki lapisan-lapisan yang terbagi jelas dan memiliki lapisan kambium yang memungkinkan adanya pertumbuhan sekunder. Yang kedua, punya lapisan endodermis dan kambium yang memisahkan xilem dan floem. Yang ketiga, letak floem dan xilem beraturan. Dan yang monokotil yang pertama, pada batang tumbuhan monokotil tidak terdapat berbagai lapisan seperti halnya batang dikotil. Pembuluhnya tersebar di dalam batangnya dan tidak memiliki kambium pembuluh. Yang kedua, tidak punya lapisan seperti dikotil. Dan yang ketiga, letak xilem dan floemnya tidak beraturan. Lalu mengapa pada batang monokotil tipe berkas pengangkutnya disebut dengan kolateral tertutup, sedangkan pada dikotil disebut kolateral terbuka? Karena batang monokotil memiliki meristem interkalar, batang pembuluh angkut tidak bercabang dan tersebar, tidak memiliki pertumbuhan sekunder, tidak memiliki kambium, daerah korteks dan empulur tidak dibedakan, dan tidak memiliki jari-jari empulur. Sedangkan batang dikotil tidak memiliki meristem interkalar, batang pembuluh angkut bercabang-cabang, memiliki pertumbuhan sekunder, terdapat kambium, daerah korteks dapat dibedakan, dan memiliki jari-jari empulur. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada? Jika tidak ada, nanti kalian siap ditanya Ustazah ya. Coba dibuka lagi slide-nya kelompok 2.
naik gambarnya. Oke. Tadi gambarnya. Oke. Nah, ini adalah bagian penampang melintang batang. Batang itu kan organnya, di mana organ itu tersusun oleh jaringan-jaringan. Kalau yang kalian sebutkan di sini adalah floem, silem, berkas, kemudian empulur, korteks, ini adalah nama-nama bagian. Nah, sedangkan nama-nama jaringan itu secara garis besar ada 2, yang seperti di videonya Ustazah kemarin ya. Jaringan itu ada 2 secara garis besar, dipisahkan menjadi 2, dibedakan menjadi 2, jaringan muda dan jaringan dewasa. Jaringan muda disebut jaringan meristem, sedangkan jaringan dewasa disebut jaringan permanen. Ya, jaringan muda itu masih bisa mengalami pertumbuhan yang sangat aktif dan dia menyusun jaringan-jaringan yang belum terdiferensiasi, artinya belum jaringan tersebut masih bisa tumbuh menjadi batang, akar, daun, dan bagian-bagian tumbuhan, organ tumbuhan yang lain. Sedangkan jaringan dewasa atau permanen adalah jaringan yang sebagian sudah mati, sebagian masih aktif membelah, tapi mereka sudah berdiferensiasi menjadi organ-organ tumbuhan gitu. Nah, jaringan dewasa atau jaringan muda itu terdiri dari 3 berdasarkan letaknya, yaitu apikal, lateral, dan interkalar. Apikal, lateral, dan interkalar. Apikal itu yang dia bisa pertumbuhan memanjang, jadi kalau pertumbuhan memanjang berarti kira-kira adanya di bagian mana nih? Ada yang bisa menjawab? Bagian tumbuhan yang bisa memanjang bagian mana nih? Ada yang bisa? Bukan. Akar, betul. Tengahnya, ujungnya, atau poknya, pucuknya? Akar bagian? Bagian mana? Tengah, ujung depan, ujung belakang. Halo? Tengah bukan. Tengah. Bagian depan ya. Ujung akar. Di ujung akarnya itu bisa memanjang. Kemudian ujung batang, ujung daun, itu apikal. Meristem apikal. Di situ selnya masih aktif membelah sehingga bisa memperpanjang tumbuhan bagian organ tumbuhan tersebut. Kemudian lateral. Lateral itu akibat dari aktivitas kambium ya. Kambium itu fungsinya adalah pertumbuhan sekunder. Kalau remaja putri itu ya banyakkan curhat pertumbuhan sekunder. Kalau primer itu pertumbuhan memanjang, kalau sekunder pertumbuhan melebar, pinter Akila ya. Melebar itu pertumbuhan sekunder. Jadi batangnya itu membesar. Pertumbuhan sekunder ini disebut sebagai meristem interkalar. Jadi lateral, mohon maaf. Meristem lateral. Biasanya akibat dari aktivitas kambium, pertumbuhan sekunder atau melebar. Sedangkan interkalar, meristem interkalar itu biasanya pertumbuhan memanjang tapi pada ketiak-ketiak daun, batang ya, ketiak-ketiak batang itu biasanya kan muncul tunas ya, atau pada ruas-ruas tanaman monokotil. Tebu itu kan ada ruasnya. Di antara ruas-ruas itu kan dia kadang-kadang muncul akar. Kalau ruasnya tanaman anggrek, tanaman mawar itu biasanya muncul tunas antar percabangan percabangan batang sama ranting itu muncul. Nah, itu akibat dari aktivitas meristem
interkalar. Nah, kemudian jaringan dewasa atau permanen itu ada 4 atau 5 ya. Yang pertama jaringan epidermis yang paling atas, kemudian jaringan pelindung epidermis itu, kemudian jaringan dasar. Jaringan dasar itu parenkim ya. Dia kenapa namanya jaringan dasar? Karena dia mengisi kekosongan pada tubuh tumbuhan. Ibaratnya kalau manusia itu jaringan dasar itu ya daging mengisi ya. Dan dia paling banyak terdapat pada organ tumbuhan. Kemudian jaringan penyokong. Kalau penyokong itu dia menyokong biar tumbuhan itu tegak. Kalau pada tubuh manusia, penyokongnya adalah tulang. Kalau pada tubuh tumbuhan, namanya jaringan jaringan penyokong. Ada 2 jaringan penyokong, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim itu dia menyokong organ-organ yang masih muda, biasanya pada tunas daun, kemudian pada bagian-bagian daun yang masih muda ya, dia lentur sifatnya. Kalau sklerenkim itu pada jaringan yang sudah tua dan biasanya jaringan yang selnya sudah mati. Terdapat lignin sehingga sifatnya keras gitu ya. Contohnya sklerenkim itu serat pada batok kelapa, kemudian serat pada tebu. Nah, tebu itu kalau kamu makan kan ada seratnya dalamnya. Itu sebenarnya adalah penyokong tebu. Kemudian kalau pada buah, kamu makan buah pir, itu kan krenyes ada yang berbatu, itu kayak pasir itu namanya sel batu. Itu adalah sklerate ya, sklerate bagian dari penyokong buah tersebut. Penyokong. Kemudian jadi tadi epidermis, jaringan parenkim, penyokong, dan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Nah, tumbuhan kan mengangkut apa yang diangkut? Air dan mineral dari tanah, diangkut oleh xilem, kemudian digunakan untuk berfotosintesis oleh tumbuhan. Nah, hasil fotosintesis dari tumbuhan harus disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, yang menyalurkan hasil fotosintesis ini adalah floem. Jadi jaringan pengangkutnya ada 2, yaitu xilem dan floem. Yang terakhir adalah jaringan gabus. Kalau jaringan gabus ini tidak semua tumbuhan ada ya. Kalau jaringan gabus ini ya beberapa tumbuhan yang biasanya usianya tua. Karena dia dibentuk oleh aktivitas kambium yang selnya sudah mati. Sel kambium sudah mati, dia membentuk jaringan gabus. Nanti saya share slide-nya Ustazah ya, bisa biar lebih jelas. Tapi menurut Ustazah, video yang Ustazah share itu sudah sangat jelas. Itu. Nah, oke. Xilem floem tadi jaringan apa? Pengangkut, pinter. Jaringan dasar atau nama lainnya jaringan? Parenkim. Oke, empulur. Coba lihat, benar nggak dia itu merupakan pengisi terbesarnya tumbuhan? Nah, di empulur, di kortek, ini adalah jaringan dasar ya, mengisi rongga-rongga tubuh tumbuhan. Ya. Kemudian empulur. Nah, empulur itu nama. Nah, jaringan empulur itu termasuk jaringan apa? Jaringan apa tadi? Empulur itu yang tengah ini loh. Jaringan dasar. Kortek. Kortek itu juga jaringan dasar, pinter. Berkas pembuluh, nomor 6 berkas pembuluh. Maksudnya berkas pembuluh ini xilem dan floem. Nah, ini guys, berkas pembuluh yang seperti ini, di dalam xilem, di luar floem, terus di tengah-tengahnya ada kambium, ini disebut sebagai jaringan pembuluh terbuka apa tertutup? Pembuluh terbuka apa tertutup? Coba slide-nya dikebawahin. Slide
Terus ke bawah, nak. Terus next. Nah, ini bukan tadi. Nah, ini loh, betul. Kolateral tertutup, sedangkan pada dikotil disebut kolateral terbuka. Loh, endi mang? Nah, dikotil memungkinkan adanya pertumbuhan sekunder karena ada kambium di antara tadi loh. Coba tadi yang pink. Iya. Mengapa batang monokotil disebut dengan kolateral tertutup, sedangkan pada dikotil disebut kolateral terbuka. Ya, jadi pada dikotil, tadi yang kiri tadi kan dikotil, dia terbuka. Kolateral terbuka itu apa? Silem, kambium, floem. Nah, jadi kambiumnya ada antara silem dan floem, ada di antara berkas pengangkut. Sedangkan kalau terbuka, itu terbuka. Sedangkan kalau tertutup itu silem floem gandeng. Itu. Di antara silem floem tidak ada kambium. Baik, itu teman-teman ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ke kelompok 3. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3. Share screen. Oke, itu udah raise hand. Mutia, siapa lagi? Mila. Oh, berdua, Dok. Berdua, Dok. Oh, ya, Nabila. Jilan. Ada 4 orang lagi, di manakah? Masih ada 3 lagi ya. Husna, Jilan, Hasya, Mutia. Siapa lagi? Oh, Mila, share screen silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di enable dulu sayang, di enable editing, terus full screen. Yuk. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penampang melintang akar. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Hasya Nur Naimah, absen nomor 14. Kemudian ada Husna Abidah, absen nomor 15. Jilan Fatin, absen nomor 16. Kemudian ada saya sendiri, Mila Afifah Zayani, absen nomor 17. Kemudian ada Mutia Khadijah, absen nomor 18. Dan terakhir ada Nabila, absen nomor 19. Oke, lanjut. Di sini ada akar monokotil. Struktur akar monokotil yang pertama terdiri dari epidermis, kedua korteks, ketiga endodermis, keempat
perisikal, ke-5 empulur, ke-6 silam atau ikatan pembuluh, ke-7 stele, ke-8 rambut akar. Struktur dikotil yang pertama terdiri dari rambut akar, kedua eksodermis, ketiga endodermis, keempat silam, ke-5 perisikal, ke-6 floem, ke-7 korteks, dan ke-8 stele. Untuk soal esai pada LKPD, terdapat pertanyaan mengapa sel-sel epidermis terletak di belakang titik tumbuhan akar. Jawabannya, sel epidermis berada pada bagian ujung tumbuhan, memiliki tujuan untuk menjangkau titik serap air terjauh pada tanah. Kemudian pada pertanyaan, mengapa pada dinding sel endodermis mengalami penebalan gabus? Alasan utama mengapa sel endodermis mengalami penebalan gabus ialah untuk menghambat air tidak merembes langsung kepada silinder pusat. Pertumbuhan yang terjadi saat penebalan zat gabus pada dinding sel memiliki bentuk seperti huruf U. Dengan ini, maka sel tersebut dapat disebut sel U. Sel inilah yang membuat air tidak dapat menuju silinder pusat. Namun, tidak semua sel endodermis mengalami penebalan, yang mana dengan hal tersebut ada kemungkinan air dapat masuk ke silinder pusat. Sel ini disebut sel peserap. Karena hal ini pula, sel endodermis dapat berfungsi sebagai pengatur jalannya zat larutan yang diserap dari tanah menuju ke silinder pusat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf dan sekian, terima kasih. Afwan Ustada masih mute. Maaf. Jadi pada tumbuhan tadi ada di sel di akar itu ada namanya endodermis ya. Endodermis itu pemisah antara korteks dengan stele. Di mana di endodermis itu di beberapa bagian ada penebalan. Nah, penebalan ini tidak bisa ditembus oleh larutan tertentu. Manusia aja kalau minum kan dia pilih-pilih ya. Manusia itu kalau minum dia pilih-pilih, apalagi tumbuhan gitu ya. Tumbuhan dia barangkali dia hanya membutuhkan nitrogen dalam jumlah sekian 5%, maka ketika dikasih terlalu banyak dia hanya akan mengambil 5% saja gitu. Nah, ini fungsi dari siapa tadi? Penebalan itu namanya pita kaspari teman-teman, yang menebal itu. Dan ada sebagian juga yang tidak menebal. Itu ya, namanya sel prostat. Oke, silahkan kelompok 4 siap. Kelompok 4. Insya Allah siap Ustazah. Saya izin share screen ya Us. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jaringan pada tumbuhan.
Lanjut. Sebentar, Kelompok kami terdiri dari Najia Nisa Takilah, nomor absen 20, Naifa Adila Balkis, nomor absen 21, Najwa Naila Sofa, nomor absen 22, Nureta Eka Putri, nomor absen 25, Konita Syahijah, nomor absen 24, dan saya sendiri, Refadila Aulia Azhara, nomor absen 25. Lanjut. Yang lain sambil melengkapi LKPD-nya ya. Lanjut, ada struktur biji. Yang pertama ada plumula, yang nomor 2 ada hipokotil, yang ketiga ada radikula, yang keempat ada kotiledon, yang kelima ada kulit biji, dan yang terakhir ada embrio. Fungsinya, Mbak? Fungsinya? Fungsinya, Sada. Plumula itu apa? Hah. Aduh, lupa ditambahin saja. Plumula itu tunasnya, tunas baru. Kalau hipokotil itu hipokotil, aku lupa menambahkan saja kalau fungsinya. Oh ya, nanti di grup ya, di grup ya. Iya, Sada. Grup biologi Reta, oke. Siap, Os. Lanjut, No. Jawaban dari 3 soal esai pada nomor 4. Nomor 1, struktur biji kelompok tumbuhan apa yang sesuai dengan gambar? Struktur biji di atas termasuk dalam kelompok tumbuhan dikotil. Nomor 2, apa yang membedakan struktur biji tumbuhan pada gambar dengan kelompok tumbuhan rerumputan? Perbedaan terletak pada jenisnya. Kelompok tumbuhan rerumputan dapat disebut juga sebagai tumbuhan monokotil. Perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan monokotil memiliki akar serabut dan memiliki satu kotiledon, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang dan sepasang kotiledon. Yang satunya monokotil, yang satunya dikotil. Perbedaannya, yang satu memiliki 2 kotiledon, satunya 1 kotiledon. Nanti kalau kalian belajar lebih lanjut, mereka pertumbuhannya juga berbeda ya. Nanti biar dibahas Reta dan teman-teman di grup ya. Cara tumbuhnya si monokotil dan dikotil itu berbeda. Dibahas nanti ya, Red ya. Kita punya grup biologi toh. Kok sepi biar rame nanti. Next. soal yang ketiga, yaitu sebutkan 5 jenis tumbuhan yang memiliki struktur biji seperti gambar yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu ada petai, ada kacang kedelai, ada mangga, singkong, dan yang terakhir ada kentang. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misal ada, monggo. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 atas kerjasama kelompoknya. Semoga nanti bisa melengkapi di
grup ya, biar grupnya ramai. Oke, selanjutnya masih ada waktu 4 menit untuk kelompok 5, saya persilahkan. Izin share screen ya Ustazah. Silahkan. Oh iya, saya ucapkan terima kasih ya. Kelas ini adalah kelas yang paling cepat ngapa-ngapainnya. Siapa sih ketuanya? Saya Ustazah. Stabil. Untuk share screen-nya sudah kelihatan Ustazah? Sudah. Iya Ustazah. Bisa dimulai Ustazah. Oh enggak, besok aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kultur jaringan. Next. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan anggota kelompok. Yang pertama terdiri dari Safina Sabil, absen 26, Safira Kanaya, 27, Tamalia, 28, saya sendiri, Salma Syita Zahwa, 29, Zara Faiza, 30, dan Zaima Turif Amifidah, absen 31. Next. Dengan pertanyaan, berilah keterangan masing-masing tahap dalam kultur jaringan berdasarkan gambar di bawah ini. Jawaban tahap 1 akan disampaikan oleh Mufidah. Kepada Mufidah dipersilahkan. Maaf, untuk jawaban nomor 1 diganti Faiza karena Mufidahnya belum bisa masuk breakout Ustazah. Oke. Kalian ber-34 ya? 31. Oh, 31. Ya. Tahap pertama adalah pengambilan potongan melintang pada tanaman. Tahapan tersebut bisa dimulai dengan cara mengiris wortel menggunakan cutter secara melintang setipis mungkin. Next. Tahap 2 adalah inisiasi atau pengambilan explant sel atau jaringan phloem. Ya, inisiasi yaitu pengambilan explant dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan ini adalah tunas. Yang ketiga ada sterilisasi. Sterilisasi adalah segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat steril, termasuk teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Next. Lanjut, ada tahap multiplikasi. Habis sterilisasi itu ada tahap yang namanya multiplikasi. Itu kegiatan memperbanyak tanaman dengan cara menanam explant pada media yang dibuat sebelumnya untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Lanjut. Nah, itu habis ini ada perkembangan embrio. Lebih tepatnya embriogenesis somatik, yaitu proses saat sel somatik yang haploid maupun diploid dia berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet atau peleburan. Nah, secara umum, embriogenesis somatik ini berkembang dari sel tunggal, kemudian mengalami pembelahan sel dan membentuk kelompok sel meristematik. Terus, embrio somatik dewasa ini berkecambah dan membentuk akar dan tunas mirip dengan tanaman yang dihasilkan yang disebut bibit somatik. Next. Nomor 6 ada pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana explant akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatannya itu dilakukan
setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan pengembangan akar, serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Explant yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru yang disebabkan oleh jamur atau busuk yang disebabkan oleh bakteri. Next. Pada tahap yang terakhir atau tahap yang ketujuh yaitu aklimatisasi, bisa kita simpulkan dengan penyesuaian tanaman explant atau tanaman yang dipisahkan dengan lingkungannya. Jadi pada tahap ini kita harus melakukan dengan berhati-hati dan juga bertahap-tahap agar saat meletakkan tanaman explant-nya ke lingkungan dapat tumbuh dan berkembang di tanah dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5 kelas 11 MIPA 4. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 ya. Presentasinya sudah sangat gamblang dan ini sudah menunjukkan 11.32. Saya minta 3 menit barang 3 menit ya untuk ada tambahan nilai bagi teman-teman yang bisa untuk menjawab pertanyaan Ustazah. Ada 5 pertanyaan bagi 5 orang yang beruntung. Sudah siap? Siap? Siap. Yang siap menjawab silahkan raise hand ya. Yang duluan nanti Ustazah tambah nilainya. Pertanyaan untuk 5 poin. 5 poin. Yang pertama adalah yang tadi aja. Siapa yang bisa sebutkan tahap-tahap dalam kultur jaringan? Safira Sabil. Tahap yang pertama yaitu Kamu tadi yang pengambilan. presentasi? Iya, Ustazah. Silakan. Tahap yang pertama, pengambilan potongan melintang pada tanaman. Lanjut yang kedua, inisiasi atau pengambilan explant atau tanaman yang dipisahkan. Yang ketiga, sterilisasi atau sel dikulturkan dalam medium yang ditambahi air kelapa. Kemudian yang keempat, multiplikasi atau memperbanyak tanaman. Yang kelima, perkembangan dari tanaman tersebut. Yang keenam, pengakaran atau tumbuhnya akar pada explant dan menjadi planlet. Planlet adalah tanaman kecil. Lanjut, tahap yang terakhir, aklimatisasi atau menyesuaikan tanaman dengan lingkungannya. Baik, ya betul sekali karena yang presentasinya ini manfaat dari ternyata Cah, ilmu itu kalau hanya dibaca paling penyerapannya ya 30-40%-nya. Tapi kalau sudah disampaikan itu 70-80% lah penyerapannya. Terbukti kan Sabil ya. Oke, nomor 2, apa itu explant? Ganti Sabil lagi. Apa itu explant? 5 poin kedua, apa itu explant? Saya sudah. Farah, silahkan. Ya. Explant itu waktu kultur jaringan ada bagian memisahkan tunas itu, bagian yang dipisahkan adalah explant. Oke, betul sekali. Explant adalah bagian tanaman yang dipisahkan untuk dikembangbiakkan ya. Farah. Terima kasih Farah. Kemudian lanjut 5 poin ketiga. Ini Ustazah obral nilai. Bentar. Sebutkan jaringan meristem pada tumbuhan, macam-macam jaringan meristem pada tumbuhan. Siapa nih? Jaringan meristem pada tumbuhan. Ada jaringan meristem pada tumbuhan. 5 poin loh, 5 poin. Nilai ulanganmu kalau 75 jadinya 80 loh. Silahkan. Meristem pada tumbuhan.
Siapa? Ustazah ingin menjawab. Silahkan Reta. Jaringan meristem itu ada 3. Yang pertama ada apikal, yang kedua ada interkalar, yang ketiga ada lateral. Siap, pinter sekali. Terima kasih Reta. Kamu mendapatkan 5 poin ketiga. 5 poin keempat. Obral nilai 5 poin keempat. 5 poin keempat. Siapa yang membuat tumbuhan itu bisa membesar secara sekunder, pertumbuhan sekunder? Siapa tadi? Kayaknya Ustazah udah ngomong tadi. Aisyah, silakan Aisyah. Lateral, Ustazah. Cambio? Maaf. Apa? Lateral. Lateral. Lateral apa ini? Yang lengkap. Jaringan meristem. Jaringan meristem lateral. Betul, Aisyah. Nurul. Tepatnya adalah kambium ya. Terima kasih Aisyah. 5 poin terakhir. 5 poin terakhir. Pertanyaannya adalah apa namanya? Sebutkan perbedaan salah. Sebutkan jaringan penyusun organ batang. Jaringan apa saja penyusun organ batang? Sebutkan jaringan penyusun. Mila, iya Mila, silahkan Mila. Kamu absen berapa Mil? 17, Ustazah. 17, silahkan apa Mil? Epidermis. Ada. Cortex. Cortex itu jaringan apa? Meristem. Bukan ya? Bukan. Kalau endodermis? Oh iya, itu nama. Tapi jaringan apa? Jaringan korteks, endodermis itu termasuk jaringan? Jaringan penyusun batang. Penyusun batang. Jaringan dasar Mila, parenkim ya. Jaringan parenkim. Terus apa lagi Mil? Stele. Stele itu jaringan apa? Penyokong atau dasar atau epidermis? Apa sih penyokong? Penyokong. Jaringan dasar ya, stele itu ya. Iya. Ada lagi? Silem floem itu jaringan apa? Batang. Iya, jaringan batang. Jaringan apa? Batang apa? Jaringan itu kan ada tadi kan, macam-macam jaringan tadi. Silem dan floem itu jaringan apa? Epidermis. Oke, terima kasih Mila. Ada yang bisa membantu Mila? Dibantu ya. Mila boleh. Tapi kamu udah dapat poin. 3 poin untuk membantu Mila. Jaringan silem floem itu jaringan apa? Rise hand please. Ayo, Ustazah. Zawa. Jaringan pembuluh, yang menyalur. Oke, jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Oke, Zawa adalah orang terakhir yang mendapatkan poin 3 hari. Kamu absen berapa Zawa? 29. Baik, poinmu 3 ya, Wak ya. Karena sudah membantu Mila. Terima kasih anak-anak hari ini. Kalian hebat sekali presentasinya, Ustazah apresiasi karena sudah persiapan ya, dan kalian bisa berkoordinasi antar teman meski berbeda pulau mungkin ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga puasanya hari ini dilancarkan, diberikan manfaat dan keberkahan, diberikan kekuatan sampai nanti selesai, sampai nanti sore buka puasa ya. Jangan lupa
Doa terbaik untuk teman-teman dan guru-guru, ustadz ustadzah agar diberikan kesehatan dan kita kembali bisa bertatap muka di Jawa ya, di Jawa Tengah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdal dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Selamat belajar kembali.